Hai teman-teman, sekarang saya berada di Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat apa aja sih yang ada di dalam Benteng Fort Rotterdam. Tapi sebelum itu, temani saya untuk cek biaya tarif masuk yang ada di dalam. Yuk! Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk ke Benteng Fort Rotterdam itu tidak dipungut biaya atau gratis, hanya saja silakan untuk scan QR yang ada di loket. Dan untuk jam operasionalnya sendiri, Benteng Fort Rotterdam itu buka pada pukul 7.30 sampai jam 18.00. Jadi untuk teman-teman yang ingin ke Benteng Fort Rotterdam, silakan sini yuk. Jadi sekarang saya sudah berada di Museum Lagaligo. Di sini kalau teman-teman mau masuk dikenakan tarif biaya untuk dewasa 5.000, anak-anak 3.000 dan untuk wisatawan asing 10.000. Mau tahu apa saja di dalamnya? Yuk. Halo, perkenalkan saya Adeling, Personal Duta Museum Sulawesi Selatan. Selamat datang buat siapa namanya? Oke, halo. Selamat datang di Museum Lagaligo, yang ini museum terbesar yang ada di Sulawesi Selatan yang terletak di Kota Makassar. Seperti yang bisa kita lihat adalah salah satu koleksi perdagangan pada zaman dahulu. Nah, bisa kita ketahui bahwa Museum Lagaligo ini terbentuk pada tahun 1970 dan disahkan oleh pemerintah setempat pada tahun 1974. Di mana tercatat bahwa lebih dari 4.000 atau sama halnya dengan 4.999 koleksi. Jadi bisa dilihat Museum Lagaligo ini punya banyak sekali koleksinya. Ada juga tentang budaya, ada juga tentang zaman prasejarah, ada juga tentang alat-alat atau kendaraan-kendaraan zaman dulu. Jadi yuk aku temenin buat keliling-keliling. Ada 3 kain tenun yang ada di Sulawesi Selatan. Ada namanya ini kain tenun Curelaba, ada kain tenun Gambar di sana, ada juga kain tenun Taruki. Nah, ini kain tenun kan bisa dibilang salah satu aset yang ada di negara. You know, batik toh. Batik itu adalah disahkan di UNICEF kalau batik, bahwa batik itu adalah salah satu peninggalan yang khas atau ciri khasnya yang ada di Indonesia. Nah, as we are know, the millennial and Gen Z, Fahru pakai batik, saya juga pakai batik. Itu adalah salah satu upaya di mana kita semua mengembangkan atau melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. As we know, like Gen Z and millennials not really into batik, tapi kita sebagai milenial sama Gen Z harus juga yang namanya cinta akan produk-produk Indonesia. Terima kasih banyak kakak sudah mengajak keliling-keliling Museum Lagaligo ini. Oke, of course, my pleasure. Karena sebagai milenial dan Gen Z, kita juga harus yang namanya mengajak teman-teman untuk senantiasa ke museum. Karena museum ini adalah salah satu peninggalan sejarah yang harus kita lestarikan, entah itu tentang budayanya ataupun tentang barang-barang koleksinya. Untuk anak-anak muda memang betul sekali yang namanya museum ini untuk bisa belajar lagi peran sejarah Kota Makassar. Betul sekali. Oke, saya mau bertanya sedikit ini kak. Jadi menurut kakak sebagai first runner-up duta museum, apa sih pandangan kakak tentang museum ini yang berdiri sejak tahun 1970? It's really interesting for me karena sebetulnya ini terbentuk sejak tahun jauh sebelum mungkin saya lahir dan teman-teman semua lahir. Ini terbentuk namanya Celebes Museum namanya. Ini dibangun oleh Hindia Belanda.
di area sini. Namun disahkan oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1970, diganti namanya menjadi Museum Lagaligo. Namun belum disahkan nih dari tahun 1970 ke 1974. Disahkan oleh pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia bahwa Museum Lagaligo adalah salah satu kawasan wisata unggulan atau yang bersejarah pada tahun 1974. Dan pandangan saya atau sudut pandang saya, Makassar bisa dikatakan sebagai pintu dari Indonesia Timur, di mana kota Makassar ini adalah kota metropolitan yang hampir sama dengan kota Jakarta. Namun adanya kota, di tengah-tengahnya ada loh yang namanya museum atau ada loh yang namanya tempat yang bersejarah. And that's really made me happy just because there are so many people for like Gen Z yang mau mengupload Instagramnya untuk konten-konten secara tidak langsung. Gen Z atau milenial tersebut bisa menyebarkan atau memberitahukan bahwa Sulawesi Selatan terkhusus di Makassar ada yang namanya Museum Lagaligo. Betul. Jadi sebenarnya Museum Lagaligo ini disahkan itu di 1974. Betul sekali. Yang terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak sebagai first runner up Duta Museum Sulawesi Selatan untuk Museum Lagaligo ini? Harapan saya sebagai first runner up, dan mungkin bukan hanya saya, mungkin teman-teman Duta Museum juga berharap akan hal yang sama, yakni lebih terkenalnya lagi Museum Lagaligo, mungkin menambah koleksi-koleksinya, karena Museum Lagaligo sudah banyak banget koleksinya, bisa dikatakan hampir 5.000, yaitu 4.999. Saya berharap bahwa orang-orang yang lebih melek terhadap budaya, orang-orang yang lebih melek terhadap arkeologi serta hal-hal yang berbau tentang masa lampau itu bisa lebih ditingkatkan lagi di Museum Lagaligo. Saya lebih berharap bahwa koleksinya lebih ditingkatkan. Adapun juga event-event yang bisa dilaksanakan di sini. Mungkin tentang pagelaran seni, pertunjukan seni, ataupun mungkin musik dan tari-tari tradisional. And that's really make me happy if the Museum of Lagaligo and the Museum of South Sulawesi more famous than this year. Ya, itu aja sih harapan aku. Semoga masyarakat milenial Gen Z yang bisa datang ke sini ya Kak ya. Dan segala umur juga. Segala umur. Oke, terima kasih banyak Kak untuk Thank you so much hari for having ini. me.